PKK Kabupaten Balangan ikuti Rakerda tingkat Provinsi Kalsel. Wujudkan kota tanggap ancaman narkoba, BNNK Balangan gandeng aparat hukum lintas sektor. Dampak penurunan pendapatan daerah, Pemkab Balangan lakukan penyesuaian TPP ASN. Tinjau objek wisata yang akan dikembangkan potensinya, Bupati Balangan kunjungi air terjun Buntar. Fenomena alam gerhana bulan total, Kemenak Kabupaten Balangan selenggarakan sholat gerhana. Optimalkan penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, PDAM Kabupaten Balangan tanda tangani MOU dengan Kejaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Maisha, berikut batarbangan selengkapnya. Tim penggerak PKK Kabupaten Balangan mengikuti kegiatan Rapat Kerja Daerah atau Rakerda PKK tingkat Provinsi Kalsel tahun 2021 secara virtual dengan tema Sinergitas dan Kemitraan menjadi kunci dan mewujudkan keluarga berdaya dan sejahtera yang berlangsung di Aula Sekretariat PKK Balangan Senin 24 Mei 2021. Tim penggerak PKK Kabupaten Balangan mengikuti kegiatan Rapat Kerja Daerah atau Rakerda PKK tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 secara virtual dengan tema Sinergitas dan Kemitraan menjadi kunci dan mewujudkan keluarga berdaya dan sejahtera yang berlangsung di Aula Sekretariat PKK Balangan Senin 24 Mei 2021. Disampaikan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan, Megawati Ulfa Supiani, kegiatan Rakerda ini digelar sehubungan dengan acara puncak Hari Kesatuan Gerak ke-49 PKK dengan tema Keluarga Pelopor Perubahan Menuju Indonesia Maju. Ditemui usai kegiatan, Megawati berharap para kader PKK dapat bekerja untuk menggerakkan dan memajukan masyarakat yang dapat membuat perubahan bagi keluarganya. Oleh karenanya, Megawati pun berpesan kepada semua pengurus tim penggerak PKK untuk bekerja sama dalam memantapkan kinerja organisasi dan meminta agar PKK dapat menampakkan eksistensinya sebagai mitra pemerintah. Pengurus PKK Kabupaten selaras dan bersinergi dengan Kabupaten, di mana program PKK sangat antusias nantinya akan kami laksanakan dan akan berkelanjutan. Mengingat banyaknya program PKK yang telah mengalami perubahan tersebut, maka tim penggerak PKK Kabupaten Balangan sangat menyambut baik atas perubahan ini dan nantinya dapat dilaksanakan serta berkelanjutan hingga ke tingkat PKK kecamatan dan desa. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan adakan workshop penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mewujudkan kota tanggap ancaman narkoba pada sektor kewilayahan, bertempat di ruang meeting Ar-Raudah Resto Paringin, Selasa 25 Mei 2021. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan adakan workshop penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mewujudkan kota tanggap ancaman narkoba pada sektor kewilayahan, bertempat di ruang meeting Ar-Raudah Paringin, Selasa 25 Mei 2021. Kegiatan diikuti anggota kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Pengadilan, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Balangan. Adapun workshop diisi dengan materi mengenai fakta permasalahan narkoba di Indonesia, diisi oleh Arbain Syah mewakili Kepala BNNK Balangan, Muhammad Faisal Sidik. Kemudian penyampaian materi peranan komunikasi, informasi, dan edukasi yang tepat sebagai upaya promotif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Diskominfo Kabupaten Balangan S. Enggo Widodo. Terakhir mengenai peranan penegak hukum dalam upaya menjadikan kota tanggap ancaman narkoba,
oleh Kasat Binmas Polres Balangan, Ibtu Kuswanto. Ditemui saat workshop berlangsung Subkoordinator Rehabilitasi BNNK Balangan, Arbain Syah mengatakan kegiatan ini dimaksudkan agar penegak hukum bersama-sama dalam hal pemberantasan narkoba. Mengajak para Babinsa, Babin Kaptimnas, mungkin dari Korame dan Polsek, kita bisa lebih bekerja sama menangani daerah yang kita siapkan untuk yang namanya kotanya, kota anti ancaman narkoba ini ya. Jadi supaya di desa kita, di daerah kita ini bisa lebih aman. Arbain Syah menambahkan nanti arahnya ke desa bersih dari narkoba atau desa bersinar. Selanjutnya intervensi berbasis masyarakat atau IBM, disiapkan adanya agen pemulihan. Sedangkan di desa bersinar adanya relawan-relawan yang membantu penanganan peredaran gelap narkoba. Agen pemulihan diberikan bimbingan teknis sebagai perpanjangan BNN untuk menangani korban khususnya pengguna, untuk dilakukan intervensi singkat, asesmen dan konseling, supaya korban narkoba ini mereka tertangani di desa. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemkab Balangan melakukan penyesuaian terhadap TPP ASN di Kabupaten Balangan, mengingat hal ini menyesuaikan dengan kondisi perekonomian yang ikut turun karena adanya pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan langsung oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, didampingi PLT Kepala Diskominfo, dengan melakukan konferensi pers terkait penyesuaian TPP yang berlangsung di ruang rapat Sekda Balangan, Selasa 25 Mei 2021. Rp677. Pemkab Balangan lakukan penyesuaian terhadap TPP ASN di Kabupaten Balangan, mengingat hal ini menyesuaikan dengan kondisi perekonomian yang ikut turun karena adanya pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan langsung oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan didampingi PLT Kepala Diskominfo dengan melakukan konferensi pers terkait penyesuaian TPP yang berlangsung di ruang rapat Sekda Balangan Selasa 25 Mei 2021. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Yulian Syah menyampaikan terkait pemaparan perihal kondisi APBD Kabupaten Balangan selama 4 tahun terakhir. Dimulai dari APBD di tahun 2018 sebesar sekitar 1,2 triliun rupiah, dan pada tahun 2019 APBD meningkat menjadi 1,486 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2020 ada penurunan sedikit APBD menjadi 1,482 triliun rupiah. Dan di tahun 2021 terjadi penurunan lagi menjadi 1,1 triliun rupiah. Yulian Syah menambahkan dengan rincian asumsi APBD 2021 murni itu sekitar 670 miliar rupiah. Kemudian perubahan alokasi PMK.17 PMK.07 573 miliar rupiah. Jadi total penurunannya 97 miliar atau sekitar kurang lebih 14% dari total asumsi APBD 2021 murni, sehingga berdampak pada penurunan TPP ASN sekaligus juga masyarakat Kabupaten Balangan yang bermata pencaharian pedagang. Di samping itu PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan, Muhammad Nur menambahkan memang anggaran dari tahun 2018 hingga 2021 yang mengalami penurunan sangat mempengaruhi kemampuan daerah dalam melaksanakan program pembangunan yang telah disusun. Muhammad Nur menambahkan tujuan penyesuaian TPP ini agar program pemerintah daerah tidak begitu terdampak atas penurunan kemampuan keuangan daerah. Karena penurunan kemampuan keuangan daerah tidak hanya terjadi di Kabupaten Balangan, tetapi juga kabupaten lain. Terutama daerah yang alokasi pendapatannya bersumber dari jasa layanan publik, seperti perhotelan dan pariwisata. Juga alokasi pendapatannya berasal dari bagi hasil pertambangan batu bara, hal ini yang terkena dampak pandemi COVID-19. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan melakukan pengecekan langsung infrastruktur jalan serta meninjau objek wisata air terjun Buntar dan memberi bantuan di SD Kecil Sawang, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Rabu 26 Mei 2021. Bupati Balangan,
Abdul Hadi lakukan pengecekan langsung infrastruktur jalan, serta meninjau objek wisata air terjun Buntar, dan memberi bantuan di SD Kecil Sawang, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Rabu 26 Mei 2021. Peninjauan dilakukan dari berbagai anggota yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Diskominfo, Kepolisian, serta dari warga setempat. Dalam wawancaranya, Abdul Hadi menyampaikan ingin meninjau kondisi jalan dari Halong menuju Tabuan, kemudian Tabuan menuju Uren, Uren ke Mamigang. Setelah sampai di Mamigang, rombongan akan meninjau objek wisata, dan terakhir menyerahkan bantuan di SD Kecil Sawang. Nah, setelah kita inventarisir, baru kita nilai nanti yang mana yang akan kita kembangkan, yang potensial untuk kita jual keluar daerah gitu. Tujuan dilakukannya peninjauan ini dalam rangka menginventarisir sumber daya di bidang pariwisata, di mana nanti akan dinilai objek wisata yang akan dikembangkan menjadi potensi untuk dijual keluar daerah. Lanjut Abdul Hadi, pengembangan potensi ini akan dibiayai dari APBD Perubahan tahun 2021 maupun dari APBD tahun 2022. Adapun terkait bantuan, Dinas Pendidikan juga ikut andil dalam peninjauan. Bantuan yang disalurkan untuk siswa-siswi SD Kecil Sawang berupa tas dan perlengkapan alat tulis. Terakhir, Abdul Hadi juga berharap kepada guru dan anak-anak di lingkungan tersebut, meskipun bersekolah di daerah terpencil, tapi harus tetap semangat untuk menuntut ilmu, walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Bella Kirarendra dan juru kamera Alkori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kementerian Agama Kabupaten Balangan bekerjasama dengan pengelola Takmir Masjid Al-Akbar Balangan menyelenggarakan sholat gerhana bulan berjamaah bertempat di Masjid Al-Akbar Paringin, Rabu malam 26 Mei 2021. Kementerian Agama Kabupaten Balangan bekerjasama dengan pengelola atau Takmir Masjid Al-Akbar Balangan menyelenggarakan sholat gerhana bulan berjamaah bertempat di Masjid Al-Akbar Paringin, Rabu 26 Mei 2021 malam. Salat gerhana yang diselenggarakan selepas salat Isya ini diimami Ahmad Irfani dan Khatib Wahid Narfajri dan diikuti ratusan jamaah laki-laki dan perempuan yang sebagian sudah ada di Masjid Al-Akbar semenjak maghrib. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, Muhammad Yamani mengatakan pelaksanaan salat gerhana ini disesuaikan dengan kondisi persebaran kasus di masing-masing wilayah karena menurutnya hukum melaksanakan salat gerhana adalah sunnah. Jadinya gerhana itu adalah merupakan fenomena alam, artinya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Jadi bukan selama ini seperti mitos yang ada di masyarakat. Tak hanya itu, Yamani juga senantiasa mengajak kepada seluruh masyarakat untuk selalu mengingat kepada Sang Pencipta dengan adanya fenomena alam ini. Sementara itu, Khatib Salat Gerhana, Wahid Narfajri dalam khutbahnya berpesan Allah Maha mengampuni terhadap hamba-hambanya yang bertaubat. Selepas salat maghrib, jamaah keluar ke teras dan pelataran masjid untuk menyaksikan gerhana bulan total. Meskipun langit mendung, tetapi puncak gerhana masih dapat disaksikan tepat sebelum waktu azan Isya. Salat gerhana dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak dalam saf salat, wajib memakai masker, dan membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang sudah disediakan di pintu masuk masjid dan beberapa titik di sela-sela saf salat. M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM dan Kejaksaan Negeri Balangan kembali melakukan penandatanganan MOU terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan ini dituangkan melalui nota kesepahaman bersama di Aula PDAM Balangan, Kamis 27 Mei 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Maisha, mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM dan Kejaksaan Negeri Balangan kembali melakukan penandatanganan MOU terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
Penandatanganan ini dituangkan melalui nota kesepahaman bersama yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balangan Lakana dan PLT Direktur Utama PDAM Kabupaten Balangan Murjani di Aula PDAM Balangan Kamis 27 Mei 2021. PLT Direktur Utama PDAM Kabupaten Balangan, Murjani menyatakan bahwa ini merupakan tahun keempat pihaknya dalam menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Balangan. Murjani berharap dengan kesepakatan ini kiranya dapat terjalin kerjasama yang baik di Kabupaten Balangan khususnya antara PDAM bersama Kejaksaan Negeri Balangan. Kegiatan hari ini tujuannya untuk yang pertama mempererat ikatan hubungan dengan Kejaksaan Negeri Balangan dan juga kerjasama di bidang perdata dan hukum tata usaha negara. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Balangan, Lakana menyampaikan kesepakatan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan tugas para pihak dalam mengantisipasi dan memberikan pelayanan untuk menyelesaikan persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang kemungkinan bisa saja terjadi di PDAM Balangan. Kemudian bentuk-bentuk lain bisa juga seumpama PDAM membutuhkan pendampingan terhadap pemasangan pipa atau pembangunan kantor atau membuat penjernihan lagi, kan bisa semua kita kerjasamakan itu. Lakana pun meminta kepada seluruh pihak agar mengambil langkah antisipasi